Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kegembiraan kami, karena kami boleh punya kesempatan merayakan Natal, kami mau menyiapkan hati kami, waktu kami, segala keberadaan hidup kami yang terbaik untuk juga mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan apa yang menjadi kehendak hati Allah Bapa untuk kami kerjakan ketika kami merayakan Natal tahun ini. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat siang anak-anak sekalian. Ya, siang ini firman Tuhan untuk berita Natal diambil dari, nah ini agak ajaib nih bacaannya ya. Biasanya kalau berita Natal tuh nggak jauh dari berita gembala, orang Majus. Ini panitia memberi bacaannya dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Coba buka. Matius 2 ayat, betul ya Pak? Matius 2 ayat 13 sampai 15. Judulnya menyingkir ke Mesir. Waduh, ini berat bener nih ya. Sudah ketemu ya? Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Rekan-rekan sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, dunia ada dalam kegelapan karena dosa. Bahkan sejak awal ada manusia, dosa itu sudah kemudian muncul dan makin membuat keadaan jadi tidak nyaman. Makin hari manusia bukan makin dekat sama Tuhan, makin hari manusia makin menjauh dari Tuhan. Dosa makin merajalela. Lalu ada banyak pilihan bisa Tuhan ambil sebenarnya. Yang pertama, menghadapi dosa manusia, Tuhan bisa saja, ini kita pakai tangan ya perumpamaannya ya, menghadapi manusia yang berdosa, nakal-nakal ini seperti kita ini ya, Tuhan bisa saja gatal tangan. Ada guru bahasa Indonesia, di sini mah guru agama semua yang ikut ya. Gatal tangan apa artinya? Gemes. Lalu Tuhan hajar kita karena begitu rupa kita melanggar Dia. Hajar, gatal tangan. Atau pilihannya, menghadapi kita yang makin tidak benar hidupnya ini, Tuhan bisa angkat tangan. Angkat tangan artinya apa? Udah nyerah lah, masa bodoh deh, manusia udah gak bisa diatur, nakal-nakal semua. Kalau gitu saya udah gak mau peduli. Angkat tangan. Atau pilihan yang lain adalah lepas tangan juga, bisa juga. Nggak mau tahu dengan hidup kita, lalu dibiarkan berjalan begitu saja. Apakah ada yang Tuhan pilih dari tiga pilihan itu? Gatal tangan,
lepas tangan atau angkat tangan? Enggak. Peristiwa Natal justru menunjukkan Allah tidak gatal tangan, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak angkat tangan. Justru menghadapi dunia yang penuh kegelapan karena dosa, Allah justru mau turun tangan, mau campur tangan. Dan campur tangannya Tuhan bukan main-main, bukan setengah-setengah. Tuhan utus putra tunggalnya untuk hadir, lahir, menjadi sama seperti kita manusia. Kenapa sih mesti repot-repot? Tuhan mau jadi sama seperti kita manusia. Satu kali seorang yang sudah Kristen sejak lahir, mungkin banyak di antara kita yang sejak lahir aja udah Kristen, kehilangan motivasi untuk ikut kebaktian Natal. Ketika istrinya ajak, ayo kita malam ini kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember, biasanya semangat orangnya untuk ikut. Hari itu sang suami bilang, alah males lah, ngapain sih Natal itu tiap tahun ya gitu-gitu aja gitu, beritanya ya gitu-gitu aja, apaan juga sih itu, Allah kok mau jadi sama dengan kita manusia, dongeng itu kali, cerita dongeng. Jadi dia memilih tetap ada di rumah. Istri dan anaknya berangkat ke gereja untuk kebaktian malam Natal. Nah dia pilih untuk, ya ini terjadinya di negeri Eropa ya, dia pilih untuk memanaskan diri dengan perapian, nonton film. Ketika dia bersantai di ruang tamu itu, di ruang keluarga, tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu yang nabrak jendela rumahnya, jeblok. Sekali dia tetap terusin nonton, 2 kali hajar jeblok. Akhirnya dia lihat, apa ini yang nabrak jendelanya? Dia lihat ada seekor burung kedinginan, hampir beku, dan dia tahu di dalam itu ada api, ada ruangan yang hangat. Dia berusaha untuk masuk, tapi nggak bisa karena rumah itu tertutup rapat. Nah si bapak ini pikir, kasihan bener ya burung ini ya, perlu ditolong nih. Maka dia buka jendela rumahnya itu. Ketika dibuka, burung ini malah terbang jauh. Dia maksudnya, ayo masuk, kalau kamu mau hangat masuk. Tapi kan burung itu gak ngerti, yang ada dia malah takut, dia makin menjauh. Ketika ditutup, tabrak lagi itu. Coba dia, orang ini berpikir, aduh gimana ya caranya. Oke, dia kasih umpan, kasih makanan supaya burung itu bisa masuk. Enggak masuk juga. Terus berbagai upaya dia lakukan. Dia bilang, ini kalau nggak masuk juga mati burung ini ya, kan mati kedinginan, kaku. Dia harus masuk ke rumahku. Seandainya aku bisa ngomong seperti burung itu, jadi sama seperti burung itu, pasti dia tahu aku mau menolong dia dan nggak akan ketakutan. Di titik itulah orang ini sadar. Dia kaget, itu juga yang terjadi dengan Allah kita ya. Kenapa dia mau repot-repot jadi sama dengan kita manusia? Supaya manusia tahu betul dan menyambut karya yang begitu agung yang dia berikan. Karenanya dia mau berkorban untuk jadi sama dengan kita manusia. Supaya apa? Lukas 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan, di kota Daud. Dia hadir untuk membawa kesukaan besar. Kehadiran Kristus yang sama dengan kita manusia, supaya ada sukacita di tengah umat manusia. Mengalahkan dosa yang sudah begitu mencengkram, mengalahkan kegelapan yang sudah begitu menguasai hati manusia. Tapi ya saudara, ketika Allah sudah begitu rupa mau campur tangan, tidak semua orang menyambutnya dengan gembira. Dibagi sukacita, tapi tidak semua pihak menyambut itu dengan sukacita. Betul, ada kaum gembala yang langsung menyambut dengan penuh sukacita. Ya, ada orang Majus yang jauh-jauh mau datang berbagi sukacita.
mempersembahkan yang terbaik. Iya, tapi dalam pemberitaan kita hari ini ada satu pihak yang justru resah dengan hadirnya Sang Juru Selamat. Siapa tadi? Siapa tadi? Raja Herodes. Dia nggak siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dia lihat justru ini akan jadi saingan. Karenanya dia tidak tinggal diam. Ketika orang Majus katakan ini akan lahir seorang raja baru, dia ngerasa, wah ini ada saingan yang bisa menggantikan kedudukan saya. Maka dia berupaya untuk kemudian menghabisi, karena tidak tahu persis mana yang namanya bayi Yesus. Maka dia perintahkan semua bayi di bawah 2 tahun dihabisi. Maka suasana Natal pertama itu di Bethlehem, di Yerusalem, tidak selalu diisi dengan kegembiraan. Diliputi bahkan dengan kengerian. Ketika ada banyak orang tua menangis, anak mereka yang masih bayi harus dibunuh, dihabisi. Ketika ada banyak ibu meratap sedih ketika tidak bisa melindungi bayinya karena kekejaman seorang yang namanya Herodes. Itu Natal pertama. Tapi toh karya Tuhan tetap terjadi. Tidak bisa dibungkam oleh manusia. Maka Allah bertindak supaya Sang Juru Selamat tetap bisa hidup dan berkarya. Allah kemudian tidak kirim pasukan untuk menghabisi Herodes. Tidak. Allah menunjukkan lewat mimpi supaya anak ini dibawa oleh orang tuanya pindah mengungsi ke Mesir. Mengungsi sementara waktu supaya terlindungi, aman, dan pada waktunya nanti mereka akan kembali lagi. Dari Mesir kupanggil anakku, terpenuhi nubuatan para nabi itu dengan cara Tuhan. Mungkin dunia mereka-reka banyak kejahatan untuk menghalangi supaya sukacita itu tidak terjadi. Tapi sukacita Natal tetap terjadi. Ini 2000 tahun kemudian kita merayakan Natal. Natal seperti apa yang kita rayakan? Natal itu katanya musim dapat kado, dapat pemberian, segala keinginan kita dikabulkan. Akhirnya Natal menjelma menjadi saya pengen dapat ini, dapat itu. Segala kerakusan dan kepengenan diri kita harus dipenuhi. Apakah itu sukacita yang sejati? Ada banyak teman ketika merayakan Natal tahun ini justru di tengah kepedihan. Tidak semua bisa seperti sebagian dari kita yang dapat kado ini, dapat kado itu, bisa pergi jalan-jalan ke sini, pergi datang ke daerah yang baru, menikmati banyak keinginan yang kita mau. Mungkin ada banyak teman di kanan kiri saudara yang justru sekarang sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, justru di tengah suasana Natal. Tantangan generasi kalian jauh lebih berat dari generasi kami, generasi mesin tik kita ya Pak. Kalian masih tahu mesin tik nggak? Kalian sekarang gampang semua ada di pakai komputer, pakai laptop, pakai gadget. Dipermudah hidup kalian, tapi juga tantangannya jadi makin berat. Kurikulum kalian kurikulum merdeka ya. Tapi apa hidup kalian merdeka? Kurikulumnya sih merdeka katanya ya, tapi malah jadi banyak berat betul ya, tugas-tugas yang ajaib ya. Belum lagi zaman saya, zaman pendeta Yonatan, kalau ada temen jalan-jalan sampai ke Uganda sekalian gitu, Afrika sana jauh gitu ya, kita nggak tahu kan. Kita cuma nanti dengar kabarnya baru pulang dari Jepang, dari Tokyo, cuman gitu. Sekarang
kita gemes kan ya. Waduh, dia udah jalan-jalan lagi nih ke Tokyo. Saya nyampe ke Purwokerto aja belum misalnya gitu ya. Karena apa? Karena teknologi kan. Jadi kita seringkali dirangsang untuk ngerasa kurang, kalah. Lalu itu jadi membuat hidup kita jadi berat. Kita ngerasa nggak berhasil, nggak seperti teman-teman kita yang lain. Saya nggak tahu, tahun lalu ketika kami sama seperti kalian, kami di GKI Gading Serpong juga mengumpulkan anak-anak yang dibantu pendidikan agamanya oleh gereja kami. Ya, tapi nggak sebanyak di sini. Hanya 200-300 orang. Di sini 1000 lebih ya. Luar biasa, banyak banget di sini ya. Puji Tuhan untuk anak-anak Tuhan ya. Puji Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang tetap dirawat imannya lewat pendidikan agama di Kota Tangerang Selatan ya. Tahun lalu ketika kami di GKI Gading Serpong itu masih numpang di sekolah penabur. Gereja kami masih numpang di SMA Penabur Gading Serpong. Nah, akan diadakan retreat. Retreat ini bicara soal pemulihan dari persoalan-persoalan tekanan hidup. Disurvei dulu yang akan ikut retreat itu. Murid kelas 8 dan murid kelas 2 SMA itu kelas berapa? 11. Kelas 8 dan kelas 11. Disurvei dari 400 yang akan ikut. Apakah kalian pernah berniat atau sudah pernah melukai diri karena tertekan dengan hidup ini? Jadi melukai diri dengan menyayat ya, atau mau merusak diri karena tertekan dengan hidup. Hasil surveinya, ini berarti anak-anak penabur ini ya. Hasil surveinya mengatakan 66% mengatakan sudah pernah berniat maupun sudah melakukan. Ngeri ya. Itu kelas 8 dan kelas 11. Ya teman-teman kalian kan, seusia kalian. Tekanan hidupnya apa? Orang tua. Paling pertama orang tua ternyata. Orang tua yang punya ekspektasi besar. Anaknya harus begini, harus jadi dokter, harus jadi ahli IT. Nggak ada ya orang tua yang harus jadi pendeta anaknya, terus anaknya stres gitu misalnya. Nggak ada ya. Pengen banget saya kalau bisa ada yang begitu tuh. Itu buat tekanan buat anak-anak. Kadang memang iya ya, ada orang tua yang, kalau saya jenis orang tua yang anaknya bisa lolos KKM aja udah bersyukur, udah seneng gitu. KKM-nya 7,5 udah seneng. Tapi ada orang-orang tua yang anaknya itu sempat main ke rumah kami, lalu saya tanya, kamu dapat nilai berapa? Pernah dimarahin orang tua? Sering, Om. Berapa nilaimu? 88, 90 masih dimarahin. Masih. Karena menuntutnya 95 ke atas. Nah itu tekanan buat kalian zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Belum lagi tekanan dari teman-teman sebaya. Persaingan yang kadang-kadang gak sehat akhirnya ya. Membuat kemudian kita merasa gak berharga. Banyak di antara kita yang kemudian melewati masa Natal ini dengan kepedihan. Kehilangan orang yang dicintai, kebingungan menghadapi studi, ekonomi keluarga yang tidak menentu, relasi dengan teman yang kurang baik, relasi dengan orang tua yang juga tidak baik. Nah, masihkah pertanyaannya, Natal itu mendatangkan sukacita buat kalian? Masihkah ada sukacita di tengah keadaan seperti ini? Sukacita Natal terjadi bukan sesuatu yang dari luar mestinya. Ada banyak kita menaruh sukacita itu karena dapat sesuatu. Saya Pak, sukacita kalau saya dapat nilai baik, kalau saya dapat kado, kalau saya dapat pemberian yang saya mau. Nah itu saya sukacita. Itu berarti sukacitamu masih bergantung dari apa yang dari luar. Maka mulailah belajar punya sukacita yang dari dalam diri. Sukacita karena kita tahu
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan tidak pernah berhenti menjadi, tadi lagu teman-teman dari SMP berapa tadi? 1. Jadi sahabat yang gak pernah biarkan kita jalan sendirian. Tuhan yang selalu hadir menemani perjalanan kita. Dan itu membuat sekalipun perjalanan kita masih tetap ada persoalan, ada pergumulan, tidak mengurangi kesukacitaan kita berjalan di dalam Tuhan. Satu kali seorang anak, sebut saja namanya Willy. Kalau ada yang di sini yang namanya Willy, maafkan ini cerita. Tapi ini cerita terjadi di satu negeri di Amerika, di bagian Eropa. Willy seorang anak berumur 90 tahun. Willy ini umur 9 tahun, tapi dia punya keterbatasan. Terbatas intelektualnya. Jadi agak lambat ketika berpikir, bergerak, bertindak, agak lambat. Sehingga dia beberapa kali tidak naik kelas. Ya. Umur 9 tahun mestinya ada di kelas 5 SD, mungkin 4 SD. Tapi karena dia beberapa kali tidak naik kelas, dia masih ada di kelas 2 SD. Seringkali dalam pergaulan dengan teman-teman, Willy itu dipinggirkan, disingkirkan. Apalagi kalau olahraga main beregu pasti kalah kalau ada Willy, karena lambat geraknya, lambat mikirnya. Jadi seringkali dia disingkirkan dalam pergaulan oleh teman-teman. Tapi Willy adalah anak yang punya hati yang luas, yang mau peduli pada teman-temannya. Sekalipun kerap disingkirkan, kalau ada teman-teman sekelasnya, kelas 2 SD kan masih kecil-kecil ya, diganggu oleh orang lain, maka Willy yang badannya besar akan melindungi teman-temannya itu. Dia akan ada di depan, penuh kepedulian dan perhatian. Natal tahun itu tiba. Guru membuka lowongan. Siapa yang mau ikut drama Natal, daftar. Ada drama nggak nanti di sini? Nggak ada ya. Ini dibuka. Siapa yang mau ikut main drama, daftar. Willy yang paling pertama daftar. Tapi itu jadi sumber kebingungan buat gurunya. Ini kan anak yang lambat mikirnya. Nanti kalau disuruh dialog Natal susah ini. Ya, apa peran yang bisa diberikan kepada dia? Misalnya peran itu tuh, malaikat ketemu gembala, itu kan ada banyak omongnya gitu ya. Jadi malaikat banyak omongnya lagi dialognya. Jadi gembala sama. Kira-kira kalau kalian jadi guru, Willy dikasih peran apa? Buat drama Natal itu. Domba. Domba ya. Gak mungkin jadi gembala, gak mungkin jadi malaikat, jadi Yusuf apalagi gitu ya. Jadi Maria yang gak mungkin dia. Gurunya ketemu satu peran itu loh, yang pemilik penginapan. Nah, pemilik penginapan kan cuma bilang gak ada kamar kosong, pergi gitu aja kan. Tidak ada kamar kosong, pergi, diusir gitu kira-kira. Akhirnya didaftarkan dan Willy main. Itu dia berlatih keras, dia paling rajin latihan. Ya walaupun latihan karena sering lambat mikirnya, sering lupa juga dialognya walau sedikit. Jadi gurunya yang deg-degan ketika hari pementasan tiba. Willy pengen segera tampil, gurunya bilang belum giliranmu, ini masih Yusuf, masih jalan, gembala masih diberi berita oleh malaikat. Tapi Willy udah siap di belakang panggung. Maka tiba kemudian bagian Yusuf itu datang ke rumah penginapan. Nah gurunya bilang, ayo Willy, kamu sekarang keluar. Willy mulai masuk dari panggung belakang itu, mulai berdiri di sini. Yusuf dan Marianya jalan dari pintu belakang itu, jalan pelan-pelan. Gurunya bisikin, jangan lupa, bilang gak ada kamar kosong, usir, gak ada kamar kosong. Terus dibisikin gitu ya, ngangguk-ngangguk Willy. Nyampelah Yusuf di depan bersama Maria yang hamil itu ya. Yusuf bilang, Pak, ada kamar kosong buat kami. Gurunya bilang gak ada kamar kosong. Dia ingat, tidak ada kamar kosong, pergi. Selesai mestinya kan ya. Tapi biasa kalau drama kan ada improvisasi kan ya. Pemeran Yusufnya gak langsung pergi.
Dia bilang, "Pak, kami itu baru perjalanan jauh dari Nazaret di Galilea, lintas provinsi. Ini capek banget kami. Ada nggak kamar kecil aja?" Nah, ini di luar dialog nih kan ya. Gurunya bingung di belakang juga. Willy juga diem aja gitu ya. Lalu gurunya bilang, "Willy, ngomong, tidak ada kamar kosong, tidak ada kamar kosong." Setelah diam beberapa saat, Willy ingat lagi, "Tidak ada kamar kosong. Pergi." Aman, gurunya aman, rasa aman di belakang. Udah, Willy keluar. Yusufnya belum keluar, belum pergi. Yusuf improvisasi sekali lagi. "Pak, Bapak nggak lihat istri saya hamil besar, udah susah jalan. Masa nggak ada kamar kosong sedikit satu pun gitu? Tolong kami." Nah, di titik ini Willy tertegun. Dia liatin pemeran Maria yang hamil besar. Dia lihat Yusuf kecapean. Mulai ada kasihan. Tapi gurunya di belakang ngomong kan, "Willy, bilang gak ada kamar kosong, gak ada kamar kosong." Diam beberapa saat. Dia amati terus Maria yang hamil itu. Dia lihat lagi Yusuf. Sampai kemudian mulai ada setitik air mata di mata Willy ini. Wah, gurunya panik dong ya. Ini kalau sampai beda nih bahaya ini ya. Lalu gurunya bilang, "Willy, bilang tidak ada kamar kosong." Entah kesadaran dari mana Willy ingat lagi dialog itu. Dia mulai mengeraskan mukanya dan dia bilang, "Tidak ada kamar kosong. Pergi." Aman, selesai ya. Oke, pemeran Yusuf kemudian menggandeng Maria, mulai jalan lagi, meninggalkan panggung. Terus gitu. Gurunya udah bilang, "Willy, udah selesai, masuk ke dalam." Nggak mau bergerak. Willy tetap di tempatnya ngeliatin Yusuf sama Maria pergi itu. Gurunya bilang, "Udah masuk." Nggak mau. Dia tetap ada di situ. Sampai kemudian pemeran Yusuf itu udah mau keluar dari pintu. Tiba-tiba Willy berteriak, "Yusuf!" Kaget gue ya. Padahal kan mesti udah beres, selesai nih. Tiba-tiba "Yusuf!" Pemeran Yusufnya bingung, kenapa dipanggil lagi saya ya. Dia tengok ke panggung. Dia bilang, "Yusuf, jangan pergi, ayo balik. Kamu boleh pakai kamar saya, silakan." Selesai ya drama hari itu ya. Nggak ada di skenario hari itu ya. Tapi hari itu memang drama katanya kacau balau. Ini kisah nyata. Drama hari itu di sekolah itu kacau balau. Tapi orang mengenang itu drama yang paling berkesan. Kenapa? Karena ada hati yang begitu luas dari seorang yang dalam pergaulan dia disingkirkan, lambat berpikir, tapi dia punya kepedulian untuk berbagi dengan yang lain. Yang dalam pikiran dia ini kasihan banget, orang capek, hamil lagi ya, masa dibiarin, nggak punya kamar. Ya udah, kamu boleh pakai kamar saya aja. Di drama ini nggak ada, kamu boleh pakai kamar saya di rumah. Selesai. Itu hati yang peduli membuat kemudian mau berbagi, dan karenanya ada sukacita yang juga dibagi. Ya. Keluar dari siapa? Dari anak yang justru dalam pergaulannya terbatas, yang justru kerap mengalami tekanan, tapi tidak mengurangi dia untuk berbagi sukacita dengan yang lain. Tapi yang kedua, kalian juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk membagi sukacita buat sesama. Ada cerita yang lain ya. Terakhir ini, selesai bentar lagi ya. Alkisah ada sebuah keluarga Kristen yang punya kebiasaan rutin tuh menghias pohon Natal. Tapi Natal kali itu mereka nggak punya uang untuk menghias pohon Natal. Mereka nggak punya uang untuk buat kado bagi anak-anak, karena menjelang Natal sang ayah sakit keras, butuh biaya banyak untuk pengobatan. Bahkan sebulan sebelum Natal sang ayah meninggal. Sehingga keluarga ini melewati masa Natal dengan kesuraman. Gak bisa menghias Natal, gak punya uang untuk beli kado Natal, maka mereka gak merayakan apa-apa.
Selesai pulang dari kebaktian, ya sudah pulang aja. Nggak ada hal khusus yang mereka biasa lakukan. Sore itu setelah kebaktian Natal, telepon rumah mereka berdering. Zaman itu masih telepon rumah. Kalian mungkin juga nggak tahu telepon rumah apa ya, generasi ini ya. Telepon rumah berdering, lalu ada telepon dari tetangga mereka. Tetangga mereka katakan, ayo Bu, bawa anak-anakmu untuk datang ke rumah kami. Kami menghias pohon Natal yang indah dan siapkan kado buat anak-anakmu. Sang ibu bilang, alah saya tuh masih sedih baru kehilangan suami. Sudahlah gak usah merayakan Natal. Tapi para tetangganya bilang, tolonglah kami mau menghibur kalian, terutama buat anak-anakmu. Jadi di tengah keengganan sang ibu, akhirnya ibu ini bawa anak-anaknya untuk nyebrang ke rumah tetangganya. Masuk ke rumah tetangga itu, sang anak namanya Madeline, berumur 6 tahun, terbelalak matanya. Karena sudah dibilang oleh ibunya kan, nggak ada perayaan hari ini. Natal kali ini nggak ada pohon Natal, nggak ada kado. Tapi hari itu dibawa masuk ke rumah tetangganya, dan dia terkejut, kaget karena di rumah itu ada pohon Natal yang sangat indah, lalu ada banyak kado di bawahnya. Madeline terperangah dan takjub. Di sekitar pohon Natal yang indah itu duduk yang namanya, ini disebut nama-namanya, Nyonya Abrams, Nyonya Cohen, Nyonya Dreyfus, Nyonya Blount. Sambil tersenyum lebar, mereka katakan, selamat datang, selamat Natal buat Madeline. Ketika dewasa, kisah itu melekat erat dalam diri Madeline. Itu waktu itu dia umur 6 tahun. Dia bilang, kisah itu membuat saya, anak yang sedang bersedih karena kehilangan orang tua, justru tetap bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ada sekelompok ibu-ibu Yahudi. Jadi ibu-ibu tadi tuh yang bikin pohon Natal itu orang-orang Yahudi yang tidak kenal tradisi Natal, yang bahkan orang Yahudi kan sampai sekarang gak merayakan Yesus lahir kan, malah nganggapnya itu palsu gitu. Justru demi merayakan kegembiraan buat seorang anak Kristen yang baru berduka, mereka melakukan tradisi pasang pohon Natal, buat kado, supaya kemudian ada seorang anak Kristen mengalami sukacita Natal, dihibur di tengah kepedihan hidupnya. Itu kisah nyata. Kok bisa ya orang-orang ibu-ibu Yahudi mau repot-repot nyelenggarain Natal, padahal mereka sendiri menolak Natal sebenarnya? Bisa, karena ada hati yang peduli, ada hati yang luas, yang mau membahagiakan sesama. Dan itu juga yang mestinya menjadi tugas kita. Natal adalah peristiwa ketika Tuhan datang sehingga ada kesukaan besar bagi seluruh dunia. Karenanya Natal mesti dirayakan bukan dengan saya dapat apa, saya akan terima apa, saya akan dapat kado apa, bukan. Tapi Natal mesti dirayakan dengan Natal saya bisa memberi apa, sehingga menghadirkan sukacita buat yang lain. Sukacita di tengah tantangan hidup yang masing-masing berbeda kita hadapi. Ibu Teresa mengatakan, setiap kali kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, sebenarnya kita sedang merayakan Natal. Saya ulang ya kata-kata Ibu Teresa ini ya. Setiap kali kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita sedang merayakan Natal. Setiap kali kita memberi pengharapan pada seorang teman yang mulai putus asa karena tekanan hidupnya, kita saat itu sedang merayakan Natal. Setiap kali kita memberi kesempatan Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang-orang di sekitar kita, kita sedang merayakan Natal. Selamat merayakan Natal tahun ini dengan berbagi kebahagiaan, sukacita, pengharapan, kegembiraan, bukan dengan apa yang saya dapat, tapi dengan apa yang bisa saya bagi dan berikan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Kita berdoa saudara ya. Tuhan, Natal tahun ini kami lalui dengan berbagai perasaan. Mungkin sebagian kami merayakannya dengan biasa-biasa saja. Sebagian kami merayakannya dengan penuh kegembiraan karena ada banyak prestasi, pencapaian, dan juga ada banyak hadiah yang kami terima. Tapi tidak sedikit di antara kami yang merayakannya di tengah kepedihan, karena kehilangan, karena situasi ekonomi keluarga yang tidak baik, karena kegagalan dalam studi, dan ada banyak hal lain yang menekan kami. Tapi kami mau belajar bahwa peristiwa Natal yang pertama, sekalipun juga diiring dengan berbagai peristiwa yang tidak selalu baik, ada kedukaan, ada tekanan, bahkan ada kematian, tapi itu tidak menghalangi karya Juru Selamat yang tetap hadir di tengah dunia untuk membawa kesukaan yang besar bagi seisi dunia. Karenanya buat kami yang merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan, biarlah kami membagikan sukacita itu kepada sesama kami, menguatkan mereka, memberikan pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa, membagi persahabatan buat mereka yang mulai goyah dan kehilangan harapan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, berbagi kegembiraan ini, supaya sukacita Natal boleh tetap dirasakan oleh semua orang di tengah tantangan hidup yang tidak mudah saat ini. Karena kami tahu Tuhan sebagai sahabat yang sejati, bukan lepas tangan, bukan angkat tangan, tapi justru mau turun tangan, campur tangan untuk kebaikan setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami merayakan Natal bersama para pelajar SMP dan SMA, SMK sekota Tangerang Selatan pada siang hari ini. Kami menikmati kegembiraan bersama di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.